Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ini Bung Rocky rame banget ya di sekarang ini. Orang pada bingung nih soal 300 triliun di Departemen Keuangan yang dibongkar-bongkar Pak Mahfud. Ini kan kenapa tiba-tiba kemarin kita bahas juga kenapa tiba-tiba ngomongnya seperti itu Kepala PPATK gitu. Dan orang anggap ini kayak Pak Mahfud dipermalukan lah dengan pernyataan dari Kepala PPATK itu. Dan sayangnya Pak Mahfud sekarang lagi di Australia nih, Bung Rocky. Jadi karena di jadi dia belum bisa komentar. Nah, saya kira menarik ini kalau usulan teman-teman ini Pak Mahfud harus didorong punya keberanian, jangan ikut masuk angin seperti kepala PPATK. Ya, kita bikin satu kelompok namanya Mahfud Amikus, Ah. kawan-kawan Mahfud. Supaya ada backup moral pada Pak Ya, Mahfud. ya. Karena walaupun dia yang mulai, kalau dia nggak tuntaskan ini, orang, orang merasa bahwa Mahfud ini sekedar nyebar isu buat kepentingan dia Ya, sendiri itu, betul, betul. atau mungkin ada tekanan yang lebih kuat dari dia. Dan kita mesti pastikan bahwa apapun isu ini udah masuk ke wilayah yang sangat politis, dan itu artinya penelitian atau ya investigasi, entah itu dalam bentuk pansus atau apa namanya itu untuk mencegah asumsi publik bahwa di belakang ini ada uang-uang yang masuk ke dalam permainan politik, terutama partai-partai politik mungkin yang punya kepentingan dengan uang itu. Karena ini udah berapa lama kan? Sama seperti soal Rafael yang sebetulnya udah di lama sekali diketahui, tapi kenapa dibiarin itu. Jadi setiap kali pembiaran itu menunjukkan bahwa ada kekuatan yang masih menghendaki supaya kasus semacam ini jangan dipublis habis-habisan. Jadi kelihatannya Mahfud mau dicegah untuk membuka semua ini lebih jauh. Tapi kita tahu bahwa sekali ini masuk ke wilayah netizen, ini akan dituntut terus. Jadi Pak Mahfud kembali dari Australia, kita jemput sama-sama di airport, terus minta dia bikin konferensi pers tentang apa ujungnya Ya, soal 300T ini. ya, iya. Saya pikir ini memang berkaitan dengan reputasi ya, bagaimanapun juga Pak Mahfud. Karena kalau jejak digitalnya jelas sekali. Ucapan-ucapan Pak Mahfud itu clear. Bicara bahwa ini melibatkan 467 orang, terbanyak itu di Dijen Pajak dan Bea Cukai, gitu ya. Dan itu laporan yang sudah lama berlangsung. Kok tiba-tiba menguap begitu saja kan? Itu orang orang pasti curiga. Ini keadaan yang serba tidak menentu. Nah, kasus-kasus yang semacam ini kan bisa bergandengan dengan posisi Pak Jokowi yang makin lama makin lemah. Lalu Mhm. ada kasus-kasus baru yang makin lama makin dikedepankan. Jadi setiap kali atau setiap langkah yang ingin dilakukan Mahfud itu pasti diintai juga oleh lawan-lawan politik Jokowi itu. Mhm. Dan itu berarti Mahfud sebetulnya berupaya untuk menjadi semacam whistleblower. Tetapi orang sekitar Jokowi merasa, kawan-kawan Jokowi merasa ini kalau kejauhan, ini bisa nyampe ke keluarga Pak Jokowi juga tuh kan. Dengan Mhm. modus yang sama, dengan motif yang sama, orang mau tahu apa sebetulnya yang disebut dengan transaksi yang apa istilahnya kemarin, transaksi yang Mencurigakan. mencurigakan tuh. Nah, Mhm. transaksi yang mencurigakan kan itu istilah kriminal. Di walaupun PPATK itu bagian dari eksekutif, tapi dia punya tugas etis untuk memberitahu bila terjadi sesuatu yang mencurigakan tadi itu, yang secara etis nggak boleh terjadi itu. Jadi sekali lagi kita dorong ini demi kepentingan ya transparansi aja, nggak ada soal-soal ingin jeblos seseorang, karena Mahfud sendiri mengatakan bahwa ini lebih lebih gila dari korupsi sebetulnya kan, Iya. karena soal-soal manipulasi uang negara dan melibatkan pejabat negara yang mungkin berlapis-lapis cara menyembunyikan kejahatan itu. Ya, dan bahwa kemudian ada kesan pembiaran itu saya kira clear ya, karena orang seperti misalnya Rafael itu kan sudah seperti diakui oleh PPATK, mudah-mudahan gak diralat lagi. Itu dia kan dinyatakan sejak tahun 2012 sebenarnya sudah dilaporkan. Dan itu betul, itu juga diungkap oleh mantan kepala PPATK yang lama Yunus Hussein, yang dia menyebutkan bahwa itu geng lama yang waktu ditindak oleh Satgas Mafia Pajak. Tapi kenapa sampai sekarang juga tidak ditindak, itu yang jadi masalah, karena memang PPATK itu tidak punya kewenangan ya untuk melakukan penindakan, dia hanya menyediakan datanya. Jadi kita bayangkan kalau soal Rafael aja yang udah berkali-kali lakukan fraud atau manipulasi laporan keuangan, katakanlah itu manipulasi laporan keuangan. Pertanyaannya kemana uang itu tuh? Kan uang sebanyak itu nggak mungkin habis dimakan sama atau dibelanjakan oleh Rafael dan keluarga aja kan. Ini Hmm. pasti ada soal-soal lain yang tersangkut di situ sehingga sama-sama tutup mulut tuh. Jadi kita mau dorong ini sebetulnya Pak Mahfud
begitu balik dari luar negeri langsung aja panggil Kapolri atau Barreskrim untuk bikin konferensi pers bersama aja kan, supaya nggak lagi ada peluang kasus ini ditutup atau diendapkan atau dipetieskan bahkan. Jadi tetap ini kasus yang udah internasional juga membaca itu secara lebih hati-hati bahwa ini ada apa di belakang kasus semacam itu tuh. Ada konflik internal kah di antara petinggi-petinggi di sekitar Pak Jokowi, atau memang Pak Mahfud sekedar mau cari sensasi itu. Kalau ini terjadi sayang Pak Mahfud, nanti dia wah lu cuma mau dapat headline doang, setelah itu lu berhenti tuh ngoceh. Jadi hal ini yang mesti kita dorong tuh. Lepas dari Ibu Sri Mulyani mungkin merasa lebih kuat kedudukannya dibandingkan dengan PPATK, tapi tetap Pak Mahfud ini kan orang yang secara akademis kita percaya integritasnya tuh. Sementara ini kita masih percaya. Kalau Sri Mulyani udahlah, dia udah selesai itu dengan segala macam siksaknya, itu tetap terlihat bahwa ya ada kesalahan yang tidak dia tutupi dan ada seseorang atau dua orang yang tidak diselamatkan dalam kasus semacam ini. Jadi hipotesa kita semacam itu. Ya saya kira ini digitalnya Pak Mahfud jelas ini nggak bisa kalau Pak tidak ada kata mundur lagi buat saya, harusnya Pak Mahfud ya, buat Pak Mahfud maksud saya. Dan karena kalau tidak ya akan rusak reputasinya gitu. Karena orang kemudian bertanya-tanya, ini jangan apakah seperti DPR menyatakan ini apa fitnah, ketidakakuratan data gitu, atau ada permainan lain itu yang harus ditelusuri lebih jauh gitu. Jadi proses yang hanya bisa dibuka di dalam forum yang resmi dibuat untuk membuka ini. Kalau sekedar konferensi pers memang nggak bisa tuh. Jadi DPR bisa ambil inisiatif kan, karena ini soal anggaran, soal kebersihan birokrasi itu. Dia bikin sesuatu lah, paling nggak pernyataan pertama supaya terlihat bahwa DPR memang prihatin. Setelah prihatin lalu ingin memeriksa. Setelah memeriksa lalu limpahkan itu di dalam proses peradilan. Kan itu step yang harus diambil oleh DPR tuh. Jadi kalau di antara mereka masih sekedar himbau-menghimbau atau berupaya untuk melebarkan persoalan sehingga nggak fokus pada soal 300 triliun, kita duga juga bahwa ada kepentingan partai politik di dalam 300 triliun itu. Karena DPR kan itu kompilasi dari kepentingan partai politik besar. Ya. Begini rencana hari Senin, Bung Rocky, tanggal 20 Maret ini, Pak Mahfud MD dan PPATK pukul 14 akan diundang oleh Komisi 3 untuk menjelaskan soal ini. Saya kira ini jadi sebaiknya dilakukan secara terbuka seperti biasa. Jadi harus publik juga jadi paham, karena saya kira ini sudah menjadi isu nasional gitu. Dan panjang, udah lama soal semacam ini kan, berkali-kali dilaporin, kenapa didiamkan atau kenapa dia nggak, Sri Mulyani bilang saya nggak tahu itu. Jadi ada orang-orang di Sri Mulyani yang mungkin mensensor ini atau memfilter ini sehingga nggak nyampe ke Sri Mulyani. Nah ini isunya kan seperti itu yang kita sebut bahwa ya antara pembisik dan mereka yang memanfaatkan isu ini, kita nggak jelas lagi itu siapa orang-orang di Sri Mulyani yang punya kepentingan khusus dengan transaksi-transaksi yang mencurigakan itu tuh. Nah, ini soalnya tuh. Tapi kita tahu bahwa Rafael itu bukan seseorang yang secara otonom bermain di dalam air keruh Departemen Keuangan. Itu ada satu kelompok yang ya mungkin nanti petanya satu waktu akan dibuka dalam 2-3 hari ini. Ini mengarah pada siapa tuh, kelompok mana tuh. Dan garis-garis ideologi juga pasti akan ditaruh di situ tuh. Jadi jangan sampai itu terjadi, peta itu terjadi lalu jadi rumit persoalannya. Ini kan cuma soal akuntansi 300 triliun itu, bagaimana membuktikan bahwa akuntansi itu dimanipulasi itu. Mahfud MD tentu nggak main-main menyebutkan itu kan reputasi dia tuh. Jadi bayangkan Mahfud MD datang turun di airport, dia bilang, ternyata saya salah tuh, hancurlah reputasi Pak Mahfud. Padahal saya masih ingin dia jadi presiden di 2029. Iya. Ini betul-betul ini pokoknya tidak ada pilihan buat Mahfud ya. Harus jelas, harus dorong terbuka, dan seperti janjinya Pak Mahfud ketika ketemu para petinggi Kementerian Keuangan paling tinggi waktu itu Menko yang bertandang ke kantornya Pak Mahfud, kan dia menjanjikan bahwa kasus ini, kata Pak Mahfud, menunjukkan keseriusannya, akan diserahkan ke para penegak hukum. Apa ya kata dia, kalau misalnya diserahkan ke kepolisian, kalau dilihat tidak dilakukan ada progresnya, akan ditarik lagi, pindahkan ke kejaksaan, kalau tidak dipindahkan ke KPK. Jadi kan ini serius sebenarnya yang akan dilakukan oleh Pak Mahfud. Kita bayangkan di awal bahwa satu waktu nanti setelah Mahfud bicara akan ada panel konferensi pers Mahfud MD, PPATK dan Sri Mulyani misalnya. Kalau Kapolri belum bisa dilibatkan karena kasusnya mesti diperiksa secara teknis dulu. Tetapi secara etis PPATK dan Menteri Keuangan itu seolah-olah
Di awal kan PPATK mendorong itu, lalu PPATK kelihatan kok melemah. Sementara Sri Mulyani justru di awal dia agak cemas, gelisah, tiba-tiba dia jadi percaya diri Betul. karena menganggap ya ini ada soal akuntansi aja tuh. Jadi sebetulnya tinggal Mahfud sendiri yang mesti menentukan sikap nih. Mau pergi terus-menerus atau akhirnya masuk di dalam kemalasan seperti ya kemalasan aja karena nggak mau gerak lagi kan PPATK dengan Ibu Sri Mulyani itu. Nah di Ya, ya. situ kita tahu bahwa Mahfud lemah juga dapat tekanan politik dari siapa ya pasti dari Jokowi kan itu soalnya tuh. Ya, ya. Karena ini kalau ini tinggal sedikit aja dibalik ya. Jadi ya kalau selama ini terkesan bahwa Kementerian Keuangan yang dan Ibu Sri Mulyani tertekan, ini isunya bisa dibalik gitu. Orang seperti Bung Said Didu mendengarai hati-hati ini dibalik jadi terkesan bahwa nanti Pak Mahfud MD dan PPATK yang menzolimi Ibu Sri Mulyani dan Departemen Keuangan gitu. Kelihatannya itu mulai terjadi itu, mulai berbalik. Kalau saya lihat pemberitaan, Hmm. seolah-olah Departemen Keuangan menganggap ini kasus yang direkayasa mau dibikin-bikin untuk Hmm. jatuhin Sri Mulyani Hmm. karena langsung ada poster turunkan Sri Mulyani dengan wajah Dracula segala macam itu happening art. Jadi kelihatannya bagian ini yang tidak dimanfaatkan tuh. Jadi ada alasan misalnya untuk lakukan counter campaign seolah-olah Sri Mulyani hanya jadi korban dari persekongkolan mereka yang menginginkan kursi Menteri Keuangan itu. Tetapi kita nggak boleh anggap bahwa kalau misalnya Mahfud paham lebih jauh, dia nggak boleh mundur dari apa yang dia katakan kan. Jadi Sri Mulyani tergantung pada nasib Sri Mulyani sudah tergantung pada kesaksian testimoni Pak Mahfud nanti pulang dari Australia kan itu dasarnya kan. Ya tentu antara mereka udah saling WA lah sampai di mana sih apa kasusnya. Tapi kalau kita mau pahami watak Mahfud, dia pasti akan bicara jujur tuh. Kalau Hmm. dia nggak bicara jujur, berarti dia kehilangan kemahfutannya. Istilah yang menarik kehilangan kemampuan. Saya kira betul. Kita kenal semacam walaupun kesannya siksak, tapi sebenarnya kita tahu kok apa yang dia sampaikan. Seperti saya sampaikan juga pernah saya sampaikan ketika ketemu sama Pak Mahfud kita bercanda-canda dan saya bilang kan silakan Pak Mahfud terus lempar bolanya nanti saya yang smash terus deh. Saya bilang begitu Pak Mahfud ketawa-ketawa saja. Mahfud ini reputasi politiknya masih panjang. Dia mesti tanam modal etika per hari ini nih. Dan sangat mungkin kalau terjadi kemandekan politik di 2024, Mahfud bisa muncul karena dia Menko Polhukam. Menko Menko Polhukam. Polhukam itu kan. Dalam keadaan kekacauan politik, suara Mahfud akan didengar. Apalagi kalau Mahfud dari awal sejak sekarang ini dia mencicil investasi di bidang etika, kejujuran, keberanian itu bisa jadi kuda hitam untuk mengatasi kerumitan politik ketika pencalonan presiden itu kacau balau di 2024. Jadi saya ingin ingatkan Pak Mahfud atau pesankan supaya teguhkan aja hati bahwa Anda mau bongkar semua ini. Dengan cara itu Anda dapat dukungan informal dari mereka yang menuntut supaya pemilu ke depan itu dipimpin oleh orang-orang sekelas Mahfud misalnya itu. Kan kita Ya. nggak pernah tahu sejarah hari ini kan. Jadi orang mau tunggu kebersihan politik dan mereka yang berani untuk mengurai benang kusut di Departemen Keuangan, di Dirjen Pajak, di Bea Cukai itu menunggu sebetulnya Mahfud jadi jarum pertama yang menelusuri celah-celah sempit dari kain korupsi yang dihela oleh Departemen Keuangan. Ya. Tadi apa Anda istilahnya nyebutnya Mahfud Amicus Ya, Mahfud Amicus. atau itu bahasa kita Indonesia kan sahabat Mahfud MD. Kira-kira begitu ya? Ya, Ya, oh, ini pasti kalau kita bentuk ini langsung banyak panjang barisannya dan saya perhatikan isu ini bukan lagi isu pembelahan Bung Rocky karena semua warga ini warga negara kita sama kepentingannya gitu. Karena mereka juga merasa bahwa ini ada persoalan pajak yang mereka bayarkan dan kemudian amanah ini diselewengkan oleh para pejabatnya gitu. Karena saya melihat ini udah mulai goreng-goreng wah ini isu oposisi. Sebenarnya nggak ada isu oposisi ini isu warga negara. ya kita mesti sebut bahwa warga negara sementara ini etikanya dipimpin oleh Mahfud, Yes, Amicus Mahfud, aku kawan Mahfud, kira-kira begitu kan. Jadi yes. masalah-masalah semacam ini memang mesti diselesaikan melalui tekanan politik moral. Nggak ada kalau sistem hukum udah nggak mungkin lah berantakan. Apapun ceritanya ya kita udah tahu. Bahkan ketua Mahkamah Konstitusi masih dijabat, terpilih kembali bebasan presiden itu kan. Jadi soal-soal ini yang menunjukkan bahwa
publik akhirnya harus ambil alih isu ini nih, dengan tekanan yang makin lama makin keras tuh, supaya ada pelajaran ke depan, supaya presiden ke depan belajar dari kasus semacam ini, supaya menteri-menteri ke depan juga tahu bahwa ada skandal di dalam pemerintahan Pak Jokowi, dan terutama menyangkut lembaga atau departemen yang diunggulkan sebagai modal integritas, itu Departemen Keuangan. Jadi memang berat bagi Pak Mahfud untuk mendobrak sesuatu yang busuk atau udah berurat akar di Departemen Keuangan yang sejak 2000 berapa 16 apa udah ada di situ kasus itu. Ya, oke. Jadi Pak Mahfud, sampai saat ini kami masih percaya pada Anda dan kita bersedia menjadi sahabat Mahfud MD kalau memang serius membongkar kasus ini. Ya, Pak Mahfud, kita dorong dengan kekuatan etik. Dan seperti biasa, semua ini terjadi karena 0% diabaikan oleh negara. Yes, oke. Terima kasih. Yeah.